Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Etika Profesi Teknik Mesin. Di sini kami akan memaparkan beberapa analisis etika profesi, studi kasus yang ada di dunia industri. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arya Sandi Piningit, NIM 120170055. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020 dan juga ada beberapa teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deden Triprastia dengan NIM 120170076 dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Matila Milza, NIM saya 120170057. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Johannes Adpenutosoid dengan NIM 120170082, Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bincar Manal dengan NIM 120170089 dari Teknik Mesin angkatan 2020. Halo, perkenalkan nama saya Robertus Niko dengan NIM 120170088 dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Kasus yang pertama adalah kasus Ford Pinto. Tujuan umum berdirinya sebuah perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun tetap menunjukkan perolehan keuntungan yang semaksimal mungkin. Agar tetap menjadi pilihan masyarakat, perusahaan harus memberikan mutu dan keunggulan yang berbeda dari produk saingannya yang sejenis. Pembuatan produk sejenis yang diproduksi oleh banyak produsen, meskipun memiliki keunggulannya masing-masing, semuanya harus memiliki standar produk yang sama. Tujuannya adalah untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dari konsumen. Hal ini menjadi tantangan bagi para insinyur untuk merancang produk yang sesuai dengan standar, memiliki keunggulannya sendiri namun tetap memperoleh keuntungan yang maksimal. Masalah ini didapatkan dari etika profesi yang membahas tentang seorang insinyur harus memprioritaskan keselamatan konsumen dalam hasil rancangan produknya. Contoh kasus nyata pelanggaran etika profesi yang pernah terjadi yaitu tentang prioritas keselamatan konsumen adalah kasus Ford Pinto. Ford Pinto adalah mobil Ford yang diproduksi oleh perusahaan otomotif Ford. Desainer mobil Ford Pinto menempatkan tangki bahan bakarnya di bagian belakang mobil, tepatnya di bagian belakang poros. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih besar. Tetapi desain ini sangat berbahaya karena jika mobil ditabrak dari belakang bisa menyebabkan ledakan yang disebabkan oleh tangki bahan bakar. Etika profesi hendaknya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Dalam kasus mobil Ford Pinto, keputusan bisnis yang dibuat dalam memenangkan persaingan dan kompetitor telah mengabaikan kepercayaan, nama baik perusahaan, kualitas produk dengan mengabaikan etika-etika dasar dalam berbisnis yang seharusnya ditaati. Pada tanggal 10 Agustus 1978, sebuah Ford Pinto ditabrak dari belakang di Jalan Raya Indiana. Hantaman tabrakan itu menyebabkan tangki bahan bakar mobil Ford Pinto pecah, meledak, dan juga terbakar. Hal ini mengakibatkan kematian 3 remaja putri yang berada di dalam mobil itu. Kejadian ini bukan pertama kalinya Ford Pinto terbakar akibat tabrakan dari belakang. Dalam 7 tahun sejak peluncuran Ford Pinto, sudah ada 50 tuntutan hukum yang berhubungan dengan tabrakan dari belakang. Meskipun demikian, kali ini Ford dituntut di pengadilan kriminal akibat penumpangnya tewas. Nah, apabila dianalisis berdasarkan catur karsa dan juga sabta dharma, Ford telah melanggar semua poin catur karsa dan beberapa sabta dharma. Di antaranya yang pertama adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah menghindari pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang ketiga adalah membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keempat adalah memegang teguh kehormatan dan martabat profesi.
Pelanggaran ini didasarkan pada Sabta Dharma, yaitu dengan menjual mobilnya meskipun sudah mengetahui desainnya itu berbahaya dan tetap menjualnya kepada masyarakat. Kejadian ini tidak akan pernah terjadi apabila perancang Ford Pinto berusaha untuk menjaga nama baik mereka dengan cara memperbaiki desain yang telah mereka buat, serta pihak manajemen yang menyadari bahwa kepercayaan publik itu sangat penting, sehingga mereka harus meluncurkan produknya secara kualitas dapat dijamin keamanannya. Kemudian, kasus yang berikutnya adalah sementara itu di suatu dimensi yang lain. Masalahan pada PT Hyundai Motor Indonesia yaitu pada produknya yaitu mobil Hyundai Ioniq 5. Baik untuk kronologinya yaitu belum lama ini Hyundai juga mengalami masalahnya dengan Hyundai Ioniq 5. Masalahnya ada pada cat di bagian pintu yang berpotensi mengalami pengelupasan. Beberapa waktu yang lalu, media sosial dihebohkan dengan video terkelupasnya cat dari mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Pemiliknya adalah Bernard Widianto yang berdomisili di Jakarta. Video viral di media sosial memperlihatkan cat mobil Hyundai Ioniq 5 mudah terkelupas saat terkena lakban. Ragam respons dilontarkan oleh para pemilik Hyundai Ioniq 5. Tak heran sebab mobil ini memang cukup menyita perhatian publik. Selain desain dan teknologinya, inden yang panjang serta harga yang tidak murah menjadikan mobil ini jadi perbincangan ketika terjadi masalah. Saat dikonfirmasi mengenai permasalahan ini, General Manager Marketing Departemen PT Hyundai Motor Indonesia, Astrid Wiana mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki penyebab cat yang mengelupas pada mobil listrik Hyundai Ioniq 5 milik konsumen tersebut. Selanjutnya adalah penyebab dari permasalahan Hyundai Ioniq 5 ini, di mana permasalahannya berada pada quality controlnya. Jadi bagian yang terangkat adalah cat quality control. Jadi ketika mobil sudah selesai diproduksi, ada beberapa mobil yang tidak mengalami ketidakrataan pada catnya. Nah, ketika ada cat yang tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan spray ulang di bagian quality control untuk penyempurnaan bagian yang tidak rata tersebut. Nah, tetapi bahan cat yang digunakan untuk quality control ini sedikit berbeda karena tidak memiliki ADC ataupun gaya tarik-menarik antara cat yang cukup kuat dengan cat asli pada mobil. Untuk permasalahan Hyundai Ioniq, bagi pemilik mobil yang mengalami permasalahan tersebut dapat langsung ke service center Hyundai untuk penanganannya. Penanganan yang dilakukan yaitu penguplasan bagian cat hasil quality control, kemudian dilakukan spray ulang dengan formula yang lebih adhesif atau melekat. Jadi, setelah permasalahan Hyundai Ioniq 5, Hyundai langsung mengubah formula spray cat untuk quality control dengan kualitas yang sama baiknya dengan cat utama. Menurut Uria Simanjuntak selaku Head of Public Relations PT Hyundai Motors Indonesia terkait video soal pengupasan cat di mobil Hyundai Ioniq 5, untuk pengurusan dengan unit pelanggan sudah selesai dan sudah diterima dengan baik oleh pelanggan terkait. Untuk para pelanggan tidak perlu khawatir karena setiap unit pelanggan termasuk Ioniq 5 itu sudah mendapatkan garansi dari Hyundai. Namun apabila ada concern atau kekhawatiran terkait unit mobilnya, dapat segera melakukan pengecekan ke dealer terdekat untuk memantau kondisi mobil para pelanggan dalam kondisi yang baik. Pada bagian cat Hyundai Ioniq 5 yang terangkat adalah hasil spray ulang di bagian quality control. Sebenarnya, cat yang digunakan sudah menjadi standar Hyundai global. Tetapi, untuk produk Indonesia mengalami hal demikian, kemungkinan karena suhu yang berbeda pada tempat proses produksinya yang membuat ketidakseimbangan bahan pada cat. Seharusnya perusahaan sebesar Hyundai lebih memperhatikan hal kecil seperti itu untuk dapat survei suhu pada negara yang berbeda dari Hyundai pusat. Jika hal kecil seperti itu tidak diperhatikan, akan merugikan banyak konsumen yang membeli mobil tersebut, walaupun tetap diperbaiki dengan gratis, tetapi tetap memakan waktu untuk para konsumen. Jadi kesimpulannya bahwa perusahaan Hyundai ini menurut saya kurang untuk melakukan penyesuaian di mana mobil tersebut akan digunakan. Jika pada Hyundai Ioniq 5 menurut saya kurang dalam penyesuaian di mana mobil tersebut
diproduksi, karena temperatur yang kurang tepat dapat memberikan dampak pada bagian cat.